Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Lazisku, selamat datang dalam first podcast of Lazisku, Lazisku Talk, memandirikan umat. Dan selama 30 menit ke depan, kami akan menemani satu lagi kalian dalam channel YouTube Lazisku Official. Dan pada first podcast hari ini, kita akan ngebahas isu yang lagi booming banget di kalangan anak muda. So, kita tahu di mana anak muda saat ini nggak jauh-jauh nih masalah dari mental health, di mana mereka suka banget yang namanya overthinking, negative thinking, anxiety, depression, yang membuat mereka susah untuk bahagia. Dan pada first podcast hari ini, kita akan memiliki tema Giving is Happiness. Dan ngomongin tentang happiness, hari ini kita akan membahas tentang salah satu faktor psikologi yang bilang ternyata ketika kita membelanjakan harta kita untuk orang lain, ternyata itu lebih bahagia loh daripada ketika kita membelanjakannya untuk diri sendiri. Benar nggak ya? Nah, untuk membahas itu, kita sudah kedatangan tamu yang spesial banget, yaitu seorang psikolog muda dan juga memiliki badan consulting sendiri yang disebut Pro Consulting. Langsung saja kita sambut Kak Farida ini, MC Psikolog. Halo Kak Farida. Halo Maya. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Okay. Gimana perjalanan ke sini Kak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke Kak, karena kita udah kepo banget nih, kita langsung tanya-tanya ya. Oke, siap. Oke, jadi mengenai isu yang tadi kita sebutkan tadi, kakak yang udah sangat expert di lapangan yang selalu menangani remaja-remaja yang memiliki berbagai macam isu mental health. Menurut kakak tuh emang seberapa banyak sih anak remaja di Indonesia yang memang memiliki masalah tentang mental health? Apa emang sebanyak itu? Oke, nah ini Maya ngikutin tren masa kini nih ya Maya ya. Iya benar sekali. Masih muda. Oh ya masih muda. Jadi juga tahu isunya seolah-olah bagaimana isu dengan diri sendiri gitu. Benar banget. Yang sering main sebutin tadi itu luar biasa, itu terkait sama kesehatan mental ya. Iya benar. Jadi belakangan ini tuh selalu jadi isu utama, terutama kayak paling besarnya itu overthinking. Jadi anak-anak muda tuh selalu berlebihan berpikir tentang negatif tentang dirinya, terutama ya sisi negatifnya sayang yang selalu dipikirkan. Jadi ya efek media sosial misalnya, ya followerku cuma 200, ayo follower yang berapa misalnya, nah itu jadi problem sendiri. Jadi wah kenapa temanku bisa punya follower 800 aku 200 gitu. Jadi hal-hal itu yang sebenarnya hari ini tuh benar banget jadi tren, jadi trending topik kalau di kalangan kita psikolog ya. Salah satu tren yang lagi dibahas gencar juga terkait juga bagaimana remaja itu akhirnya timbul rasa cemas, kemudian mereka memikirkan tentang konsep dirinya. Apa benar jangan-jangan konsep dirinya itu diukur dari jumlah followers, kan bahaya ya. Nah, jadi seperti itu sih Maya. Oke. Nah, tadi tuh kita udah ngebahas salah satu fakta yang bilang ketika kita membelanjakan harta kita untuk orang lain, ternyata tuh lebih bahagia. Itu benar nggak sih, Kak? Nah, oke. Jadi kalau dalam perspektif psikologis ya, itu ada 3 aspek selalu kenapa sebuah tindakan itu muncul, selalu diawali sama berpikir. Jadi ketika orang-orang mempercayai bahwa ketika saya percaya dengan memberi itu merupakan sebuah tindakan baik. Kalau di psikologi itu ada sebutannya prososial, selalu berbuat baik, kemudian dia yakin kalau perbuatan baik itu tuh menjadi amal baik gitu ya. Kemudian dia merasa saya tulus nih membantu orang lain, dan ekses atau akibat dari setelah berpikir dan merasakan itu Mayang akhirnya timbullah rasa senang gitu. Pleasure-nya itu levelnya itu sudah level bahagia gitu, ketika dia bisa membahagiakan orang lain gitu. Ketika memberikan sesuatu, nah orang lain tersenyum, itu efeknya tuh kayak snowball ya. Jadi kayak bola salju dan itu jadi semakin besar. Oke, berarti benar ya Kak? Benar sekali. Berarti kita untuk bahagia nih harus rajin-rajin memberi nih. Nah, selanjutnya kalau misalnya Kakak lihat dari sudut pandang psikologi, tadi kan kita udah ngebahas ternyata tuh memberi itu memberikan kebahagiaan tersendiri. Nah, sebenarnya Kak, banyak banget miliarder di dunia ini tuh yang suka memberi tuh nggak tanggung-tanggung. Sebenarnya apa sih kayak melatar belakangi mereka untuk melakukan tindakan berbagi? Oke, jadi berbagi ya, tidak hanya dalam perspektif psikologi, apalagi ditinjau dari sudut agama gitu, Mai. Orang yang di luar Islam sendiri juga memakainya, mereka sudah mengambil manfaatnya gitu dari berbagi. Jadi ya mereka akan melakukan lagi. Jadi sesuatu yang baik, reinforcement itu ada. Kalau kita melakukan yang baik, terus ada impact yang baik yang diterima, maka seseorang akan cenderung untuk melakukan lagi gitu. Jadi wajar kalau kita lihat harus ini ya, harus ngasih lagi, terus kita lihat angkanya fantastis dan mereka tahu akan manfaatnya gitu. Jadi itu akan mereka akan memperbesar dan sering-sering melakukan perilaku itu. Jadi gitu Maya. Jadi ya mereka akan happy gitu loh.
sesuatu perilaku yang dapat feedback positif, maka itu akan sering diulang-ulang. Oh gitu, berarti tepat banget nih kalau misalnya kita mau untuk bahagia, ya bahagia itu nggak susah. Kita rajin-rajin memberi aja. Tapi nih Kak, untuk generasi masa muda pada saat ini, kan kita masih pelajar, kan kita belum berpenghasilan. Nah kira-kira berbagi itu tuh apa? Mesti uang selalu atau bisa hal lainnya? Nah, ini pertanyaan menarik nih Maya, benar sekali ya. Bahkan tapi sebenarnya gimana ya? Berbagi, berbuat baik itu apa saja yang didefinisikan menghasilkan perbuatan baik itu sebenarnya bisa kita bagi atau itu disebut kalau sedekah ya. Jadi apa saja amalan baik itu sebenarnya bagian dari sedekah. Jadi senyum aja tuh udah berbagi ya. Berbagi emosi positif kalau dalam efek psikologinya emosi positif. Pernah nggak berasa kalau ketemu orang ini tuh kita selalu berasa happy gitu. Main pernah ngalami itu nggak? Iya benar, pernah. Nah, tapi pada satu sisi tuh kita berada pada satu lingkungan yang wah ini merasa bosen ya di lingkungan ini. Nah, jadi buat kamu jangan khawatir. Jadi apa saja bisa dilakukan. Secara garis besarnya Mayanggi ada dua sih kalau penelitian bilang. Pertama time and money. Jadi memberikan berupa waktu, artinya menjadi relawan atau volunteer itu juga sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman. Nggak harus berbagi berupa dana atau uang gitu. Jadi ya apa saja bisa dibagikan. Seperti Mayang sekarang apa nih? Sedang ada kegiatan apa Mayang? Sedang magang di Lazisku. Nah Mayang magang kan ya di Lazisku. Nah magang itu sendiri sebenarnya Mayang sudah berbagi waktu nih. Nah jadi konsepnya itu bisa jadi nggak harus selalu terminologinya adalah donatur, tapi itu bisa juga relawan. Jadi Mayang yang main 8 hari ini sebenarnya sudah berbagi. Wah seru banget ya, ternyata tuh berbagi itu luas banget ya Kak. Nggak hanya uang doang, jadi buat kalian untuk membagikan happy virus juga termasuk sedekah berbagi itu sendiri ya Kak. Oke, ngomong-ngomong tentang berbagi, kita butuh nih satu platform yang ramah anak muda. Nah, kira-kira platform apa ya? Dan hari ini aku akan mengenalin kalian tentang platform yang memang sangat ramah untuk anak muda, yang sangat memberikan hal-hal yang efektif untuk kita, karena anak muda ini demen banget yang namanya instan, yang namanya efektif dan lain sebagainya. Dan ngomong-ngomong tentang berbagi, aku mau ngasih tahu ke kalian nih tentang sebuah platform yang memang ramah banget untuk anak muda. Selain efektif dan juga efisien, platform ini juga memiliki salah satu program yang namanya BTS. BTS apakah itu? Apakah apa-apa Korea itu? Nah, nama platformnya adalah Lazisku. Lazisku adalah lembaga amil zakat, infak, sedekah, kemanusiaan umat. Dan hari ini kita sudah kedatangan Direktur Eksekutif langsung. Dan beliau juga merupakan seorang pengusaha. Jadi langsung saja kita panggil Pak Asad Nugroho, SEMN. Halo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana perjalanan ke sini Pak? Tadi Alhamdulillah. Oke. Nah, kita mau tanya-tanya langsung nih ya. Jadi tadi kita udah ngebahas tentang Lazisku yang memang lembaga amil zakat yang baru, tapi memang sudah mengembangkan sayapnya secara nasional. Jadi pergerakannya benar-benar aktif banget nih. Nah, boleh nggak sih Pak dijelasin tentang Lazisku itu sendiri? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lazisku adalah lembaga amil zakat yang didirikan oleh PPKBBI. Sekarang memang ada beberapa kegiatan yang dilakukan, tapi ini sudah upaya yang lama sebenarnya, upaya yang sudah lama yang dilakukan, tapi dalam periode sekarang ini baru kemarin-kemarin sudah ada kegiatan-kegiatan, seperti periode yang lama sudah ada kegiatan, tapi belum terlembagakan. Memang kita upayakan dari nol nih, dan juga memang belum sepenuhnya formal, masih dalam proses, tapi alhamdulillah kita sudah punya banyak kegiatan yang sehingga semoga saja banyak yang merasakan manfaat. Oke. Jadi lembaga ini masih baru tapi sudah aktif ya. Nah, salah satunya Pak tadi tuh kita ngebahas tentang program BTS yang memang benar-benar ramah banget anak muda. BTS ini apakah apa-apa Korea? Apakah bangsa yang seperti kita pikirkan? Boleh dijawab Pak, BTS itu apa? BTS adalah program yang namanya berbagi untuk sama. Jadi kadang-kadang kita sambungkan jadi BTS, berbagi bersama Jumat Berkah. Gitu. Jadi berbagi makanan, kadang di masjid, kadang di pesantren, kadang di lokasi yang membutuhkan. Dan alhamdulillah kita rutin dari pertama kali
kita berdiri, lama kemudian kita menemukan satu program BTS. Kita berharap sih memang namanya biar agak populer ya. Jadi kamu juga bisa agak salah persepsi nih ya. Tapi kita berharap bahwa ini mudah diingat, kemudian juga mudah dilakukan dan juga memberikan manfaat untuk banyak orang. Apalagi dengan pandemi sekarang banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau mungkin juga penghasilannya turun. Kan kadang-kadang ada yang untuk makan yang kurang, kemudian kita menggunakan. Dan kita juga BTS ini sudah kita kembangkan ya sementara masih di Jabodetabek ya. Jabodetabek kita juga sudah jajaki ini dengan universitas yang lain, kemudian ada profesor juga. Dan kita juga mengembangkan ini sebagai sebuah kegiatan yang memungkinkan siapapun untuk berbagi, siapapun untuk berdonasi. Kita buka satu paket 20.000 dan kita juga sudah juga funding di berbagai platform sosial gitu ya. Kita sudah mulai ada yang berdonasi ya katakanlah bungkus gitu ya. Tapi alhamdulillah makin dilihat dan kemudian kita terasa eksis dari situ. Gitu. Jadi setiap kali ada aktivitas, kita kemarin itu ada satu kali ada manfaatnya, penerima manfaatnya bukan hanya orang yang menerima makanan, tapi vendornya juga karena ada ibu-ibu yang biasanya jual makanan ternyata sekarang kondisinya kurang memungkinkan tutup, kita kasih order makanan mereka senang sekali. Jadi atau juga ya memang tentu saja pesantren juga sempat melakukan itu, kemudian masih takjil, kita juga terumum lah seperti itu. Gitu. Berarti nggak hanya orang-orang yang membutuhkan aja ya, tapi juga menolong UKM yang sedang survive di pandemi ini ya Pak. Ya, jadi kita memang meniatkan bahwa ini juga kita nggak akan produksi sendiri, kita melibatkan UKM yang katakanlah tidak jauh-jauh dari lokasi yang kita berikan, kemudian mereka juga menerima manfaatnya dari situ. Jadi sudah banyak testimoni yang melakukan itu dan karena ini juga kita pertanggungjawabkan secara terbuka ke donatur banyak juga akhirnya ya sumbang ya banyak lah ada yang mungkin sekian bungkus, ada sekian ratus bungkus juga. Ternyata kita bisa banget loh intuitan karena memang sangat mudah untuk sedekah melalui program BTS ini karena tadi sudah ada di kitabisa.com, zakatin, bahkan ada crowdfunding internasional yaitu Airfunding. Jadi untuk kalian yang mau sedekah dan ikut bagian menjadi Lazisku bisa banget untuk langsung saja ke Instagram kita dan donasi di Instagram kita. Nah selanjutnya aku mau tahu nih Kak, apa sih sebenarnya latar belakang dan visi misi dari terbentuknya Lazisku ini? Ya tadi pertama kali memang kita ingin berbagi lah gitu ya. Kita kan punya KBBI punya banyak tokoh yang nasional lah, menteri juga ada, juga ada, pengusaha juga banyak ya. Tapi kita kadang-kadang kita melihat bahwa lembaga lain bisa, kok kita nggak bisa ya kadang-kadang. Atau mungkin kita punya potensi tenaga yang masih fresh yang juga bisa berkontribusi tadi karena belum bisa berkontribusi secara uang tapi kok tenaga bisa gitu ya. Jadi kita sebenarnya potensi kita banyak, sementara juga potensi yang penerima juga banyak. Kita lihat bahwa ya banyaklah cerita bahwa di sekitar kita itu ada yang membutuhkan. Visinya kita ingin berbagi, ingin menyalurkan, kemudian kita juga ingin menjadi perantara di tengah yang mendapatkan pahala dari bawah dan dari atas. Jadi menarik. Secara duniawi kita bisa membantu saudara kita, secara ukhrawi kita juga ingin kalau ya dicontohkan oleh Rasulullah untuk bersedekah. Jadi cocok banget ya Pak buat muslim. Oh iya, misalnya ini karena saluran untuk menambah bekal akhirat. Benar banget. Untuk anak muda itu keren banget loh, masih muda tapi punya pemikiran untuk menabung di akhiratnya. Jadi untuk kalian berdonasi di Lazisku. Nah selanjutnya tadi kita udah membahas tentang BTS nih Pak. Sebenarnya ada program apa lagi sih di Lazisku ini tentang
yang berbagi tadi selain BTS itu ada apa aja? Nah sekarang yang sedang kita luncurkan adalah program yatim. Kemarin kita sudah identifikasi dari yatim-yatim yang katakanlah anak yang korban orang tuanya mungkin korban COVID, meninggal gara-gara COVID, itu udah banyak, udah ratusan yang sudah kita kumpulkan. Nah ini yang kita juga akan insya Allah di pertengahan atau di akhir November ini kita akan launching karena sudah dalam proses diverifikasi, dikumpulkan diverifikasi akhir November akan launching akan diserahkan. Yang kedua adalah beasiswa untuk calon pemimpin muda. Jadi kita ingin memberikan beasiswa pada aktivis-aktivis muslim yang berkhidmat di organisasi kemudaan, pelajaran, keagamaan gitu ya. Kita juga ingin karena mereka kan sebenarnya mencurahkan tenaga itu untuk umat ya. Kemudian ada lagi kita ingin juga atau kita sedang merencanakan program untuk berbagi laptop untuk belajar daring. Jadi laptop ini kita kumpulkan yang bekas boleh, yang baru boleh, kemudian kita akan salurkan untuk siswa-siswa yang membutuhkan. Jadi ya beberapa program yang lain juga sedang kita kembangkan. Jadi pada prinsipnya semaksimal mungkin kita akan membuat program yang membantu saudara-saudara yang dalam tidak beruntung. Dan ada salah satu program yang aku suka banget tuh Pak, yaitu membangun sumur untuk saudara kita di Palestina. Itu keren banget sih Pak. Iya, betul. Jadi itu kita kemarin periode pertama kita sudah membantu makanan untuk saudara-saudara di Palestina. Nah kemudian sekarang kita tanya juga mitra kita di Palestina apa sih yang bisa dibantu lagi, sumur ternyata. Jadi kita di Jakarta mungkin sumur itu nggak terlalu penting ya. Menggali langsung dapat air. Di Palestina luar biasa. Kita mereka ceritakan bahwa untuk mendapatkan air bersih tidak mudah dan ternyata juga itu biayanya nggak terlalu mahal. Sumur kemarin kita itu sekitar 160-170 juta. Itu kalau ada 10 jutaan saya katakanlah gitu ya orang yang mau berbagi gampang. Tapi pada prinsipnya itu kebutuhan mendasar di sana air. Itu bagi kita yang di Jakarta mungkin di Indonesia mungkin karena kita negara yang tropis yang katakanlah mudah mendapatkan air kayaknya nggak perlu masalah. Tapi jalan luar biasa. Wow, seru banget nih program-programnya. Dan kita udah tahu program ini banyak banget, apalagi masih muda tapi sudah banyak banget program yang keren-keren banget. Nah sebenarnya Pak, bagaimana sih kita mau tahu nih kiat membangun sebuah lembaga sosial yang benar-benar dari awal banget sampai seperti sekarang? Oke, pertama kali pasti luruskan dia. Oke, benar-benar. Kita tadi saya dengar bahwa Pak Farida juga sampaikan bahwa misalnya berkorban atau mungkin berbagi atau mungkin juga berbagi itu kan membuat bahagia ya. Kita juga ingin gitu luruskan ya bahwa setiap kali orang yang kita salurkan meskipun itu bukan harta kita, kadang-kadang bukan memang harga titipan orang atau titipan Allah ya. Begitu sampai kepada orang kita merasa bahagia gitu. Jadi niatnya begitu, niatnya adalah kita tidak untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan bahwa kita benar-benar ingin menjalankan. Yang kedua adalah sumber daya manusia, ini yang penting juga karena kita keterampilan dari orang-orang juga kita harapkan kita pupuk lah, meskipun itu juga pelan-pelan kita kembangkan. Kita juga sudah berusaha untuk melibatkan sebanyak mungkin orang yang ada di sini, termasuk ada yang pengurus, ada yang eksekutif, ada yang memang juga nanti ada relawan, ada magang segala macam. Itu yang sumber daya manusia yang paling penting ya. Terakhir, atau mungkin hal yang lain masih banyak, tapi kita ingin dari itu membuat ada kepercayaan, trust dari customer kita, kan donatur ya. Kita selalu publikasikan kalau ada kegiatan penyelenggaraan apa, donasi apa gitu ya, penyaluran kita publikasikan ini bentuk pertanggungjawaban. Ada akuntabilitas dan transparansi. Jadi kita buat laporan juga tiap bulan rapat bersama-sama tapi terbuka semua. Jadi kadang-kadang memang mengejutkan ada yang memberikan donasi ya tiba-tiba ada 25 juta, 50 juta, mungkin 1 juta gitu. Jadi ini yang kadang-kadang kita nggak pikirkan atau nggak kita tiba-tiba dapat aja gitu. Jadi itu beberapa tips
pertama tuh penting banget ya Pak, karena niat itu emang benar-benar memudahkan setiap usaha kita, benar nggak sih Pak? Oke. Jadi niatnya harus baik dulu, pelaksananya baru. Ya. Nah kalau untuk Kak Farida, menurut Kakak gimana nih tentang program Lazisku? Respon Kakak seperti apa? Tanggapan Kakak seperti apa? Oh ini ya, Masya Allah ya, saya sangat mendukung sekali nih. Wah. Jadi sejalan nih dengan konsep yang tadi saya bilang, bagaimana dalam sudut pandang psikologi juga ketika seseorang memikirkan berbagi tadi amal baik gitu ya, kemudian ada dilakukan dengan rasa yang tulus. Saya kira yang Mas bilang mau diawali dengan intention, niatnya yang tulus untuk membantu, kemudian pas kan ada program Lazisku, jadi kita bisa buat aksinya dalam bentuk konatif atau tindakannya apa nih yang konkretnya. Nah ini ada wadahnya gitu Lazisku gitu. Jadi ini cocok sekali sih Kak Maya. Apalagi khususnya ya buat anak muda yang seperti Maya. Masih muda loh. Masih muda jiwanya. Oke, ini kan bagus banget nih ya. Nah, Pak, sebenarnya respon dari umat dan juga terutama untuk keluarga besar pelajar Islam Indonesia itu seperti apa sih Pak tentang lahirnya si Lazisku ini? Ya, jadi responnya kayaknya 100% positif. Oke. Tidak ada yang menjibir, nggak ada. Dan kemudian salah satunya yaitu ada tiba-tiba kita ngobrol, ada berapa nomor rekening. Apa yang juga menggembirakan adalah respon dari teman-teman di wilayah. Jadi sekarang itu sudah ada sekitar 7 wilayah yang akan sudah tersedia untuk menjalankan menjadi kapal kita, menjadi perwakilan kita di provinsi. Nah ini yang saya kira juga penting karena akan semakin memperbesar ini ya, jauh memperbesar manfaat kita lah kira-kira. Jadi wilayah juga aktif, mereka memberikan dukungan, dan nanti kita berharap sih kalau sudah ada ya minimal 7 atau 10 wilayah kita bisa koordinasi secara nasional. Kira-kira itu. Keren banget. Kalau misalnya tadi udah banyak yang berdiri sampai sebesar itu, sampai puluhan juta, berarti Lazisku ini udah benar-benar terpercaya sama masyarakat ya Kak? Insya Allah, jadi kita terus menjaga. Nah, orang-orang yang terjun di Indonesia sosial ini benar-benar spesial banget sih Sobat Lazisku. Jadi aku mau nanya nih ke Kak Farida, sebenarnya tuh bagaimana sih kebahagiaan yang diperoleh sama orang-orang yang memang menjadi seorang relawan, menjadi donatur kebaikan? Sebenarnya apa sih yang mereka rasain? Kebahagiaan apa yang mereka rasain sampai mereka mau bertindak seperti itu? Iya benar ya, menarik nih tentang kebahagiaan sejati ya. Jadi ini selalu kita doakan bukan setiap hari, yang dikenal dengan doa sapu jagat. Benar banget. Selalu kita meminta kepada Allah kebaikan di dunia nih, gitu. Kebahagiaan di dunia, wakil akhirati hasanah gitu ya, dan di akhiratnya juga gitu. Nah, seperti kalau istilahnya meminjam istilah Pak Asad tadi itu dari bawah dan atas gitu. Jadi bagaimana ya memaksimalkan ada kesempatan hidup di dunia itu sebenarnya sejatinya sih ini nggak hanya sebenarnya dipercaya oleh umat Islam sendiri bukan, tapi seluruh manusia itu pada dasarnya ketika lahir itu sebenarnya tuh mereka juga mencari kebahagiaan sejati itu. Jadi makanya di mana gitu bisa mendapatkan itu ya dengan berbagi gitu, karena kan kita ini makhluk sosial juga kan, ya mungkin sendirian nih, jadi saling tolong menolong. Jadi makanya itu konsepnya, kemudian hadir Lazisku, nah itu sebenarnya semakin menjadi pelengkap. Jadi ada rumahnya untuk bisa berbagi sendiri, untuk menimbulkan kebahagiaan tadi. Berarti orang-orang yang mau terjun ke dunia sosial tuh spesial banget ya Kak? Iya, karena kita makhluk sosial ya. Benar-benar. Nah, aku kepo banget nih, kan kita sudah kedatangan tamu-tamu yang memang sudah ahli dalam bidang dan keren banget. Nah, aku mau mengambil ilmunya nih, karena nggak afdol banget kalau misalnya kita nggak ambil ilmu dari orang-orang yang memang keilmuannya udah nggak dari luar lagi ya. Nah, menurut Pak Asad, apa sih yang membuat Bapak itu mau terjun ke dunia sosial? Karena kita tahu latar belakang Pak Asad ini adalah seorang pengusaha. Dan apalagi ini lagi pandemi loh Pak, kayak kebanyakan orang tuh lebih suka mengumpulkan uang untuk dirinya sendiri, tapi Bapak mau untuk terjun langsung. Nah itu seperti apa Pak? Ya, saya khawatir ini terlalu berlebihan, tapi kira-kira bahwa saya juga ingin keberkahan lah kira-kira itu. Jadi keberkahan itu apa yang kita usahakan meskipun kecil
akhirnya menjadi besar atau kemudian juga kita berharap besar, itu ada berkahnya gitu. Dan saya memang punya pengalaman sebelum masuk ke dunia berusaha ya. Itu dulu saya ikut di dalam dunia sosial juga, filantropi lah. Kita merasa bahwa di situ ada keberkahan, bahwa kecil apapun yang kita dapat akhirnya berkah, akhirnya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat keluarga, buat sosial. Kemudian kita juga secara pribadi teraktualisasi. Ada memang saya merasa tadi ada jiwa-jiwa sosial yang harus terus dikembangkan juga gitu ya. Dan Layusku menjadi salah satu vehicle yang kayaknya insya Allah semoga bisa menjadi wadah bersama-sama dengan Kak Farida, dengan Mayang, dengan semuanya yang saya kira juga berkhidmat di Layusku. Oke, keren banget sih. Tapi aku mau tahu nih Pak, sebenarnya moto hidup Bapak apa nih bisa sampai sukses di masa sekarang? Jadi ya memang dari dulu ada satu moto hidup yang insya Allah kita pegang, hidup cuma sekali, maka kita harus berbagi. Wow, kecil, singkat, padat tapi masuk banget ya buat kita semua. Nah itu kalau dari Pak Asad. Nah kalau dari Kak Farida apa nih moto hidup yang aku pegang sampai bisa sukses hari ini? Alhamdulillah ya sebenarnya ini semua berharapnya lagi-lagi memang kita mencari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau dari dulu aku punya moto begini lah, is beautiful kayak di film. Wow, Itu indah. Tapi akan lebih indah kalau kita bisa saling berbagi. bagus banget ya. Jangan lupa di kopas untuk diaplikasikan ke diri sendiri ya Sobat Layusku. Nah nggak kerasa banget nih kita udah ngobrol-ngobrol ternyata udah lama banget loh. Dan sayang sekali waktu yang telah udah mau habis nih. Tapi kita ada pertanyaan terakhir untuk para narasumber kita. Yang pertama itu kepada Pak Asad, apa sih harapan Bapak tentang Layusku di masa depan? Oke, baik. Saya kira ini harapan saya dan insya Allah menjadi harapan semua orang yang berkhidmat di Layusku. Kita berharap bahwa lembaga amil zakat ini bisa besar, memberikan wadah untuk para muzaki, donatur untuk menyalurkan hartanya, mencari berkahan, mencari keridhaan Allah, kemudian juga bagi mustahik dia bisa mendapat manfaat yang cukup besar. Jadi kita berharap bahwa ini akan membesar bersama dengan lembaga-lembaga zakat yang lain yang juga sudah ada terlebih dahulu. Kita akan bersama-sama untuk mengembangkan filantropi, mengembangkan donasi, mengembangkan ekonomi sampai pun akhirnya umat itu harus menjadi mandiri. Sama dengan nama kita, lembaga amil zakat, kemandirian umat. Jadi umat harus mandiri dari lembaga amil zakat. Oke. Nah kalau tadi kita udah dengerin harapan dari Pak Asad, sekarang kita mau dengerin harapan dari Kak Farida sebagai psikolog. Apa sih harapan Kakak untuk generasi muda di masa depan? Oke, terima kasih Maya. Tadi mengawali ya Maya dari kasus dari overthinking, depresi dan lain-lainnya. Kalau lagi dengan maraknya medsos, followers berapa dan lain-lainnya itu, maka harapannya daripada galau nih, overthinking tentang wah followers itu baru 300 ya, ada 1000 atau kok nggak ada yang komen sih atau nggak ada yang like. Nah daripada itu menyibukkan hal-hal yang itu sebenarnya nggak penting ya. Nah itu mendingan ya kita menghabiskan waktu atau memikirkan hal-hal yang lainnya gitu. Atau ya menghabiskan dan memanfaatkan tenaga dan waktu untuk melakukan hal-hal yang baik dan dalam konteks berbagi ya, dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi generasi muda don't be overthinking, jadi jangan mau menjadi orang yang terlalu berpikir berlebihan, tapi jadilah orang yang positif dan berguna. Oke. Orang positif dan berguna. Jadi jangan lupa sedekah di Layusku. Iklan lagi guys. Nah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan podcast kita yang pertama. Dan luar biasa banget obrolan hari ini, kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Jadi Sobat Layusku, untuk bahagia itu enggak susah. Jadi kalau misalnya kita mau bahagia, kita harus membagi yang lebih banyak walaupun itu dalam keadaan susah, walaupun dalam pandemi. Gini aja biar happiness-nya datang. Dan saya sekali waktu kita udah habis. Makasih banyak untuk kedua narasumber yang kita hebat banget ini. Dan saya sekali waktu kita udah habis. Dan makasih banyak untuk kedua narasumber kita yang hebat ini yang sudah membagi keilmuan kita. Jangan lupa datang lagi ya ke Layusku Talk. Dan semoga ilmu pada hari ini yang sudah kita dapatkan bisa kita aplikasikan menjadi sebuah keberkahan untuk hidup kita. Dan
Kita mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk teman-teman like dan subscribe YouTube channel dari Lazisku di Lazisku Official, dan jangan lupa follow Instagram kita di lazisku.id dan mampir-mampir nih ke halaman kita di www.lazisku.id. Dan terakhir aku ingin kami mengucapkan terima kasih banyak untuk intensi kalian. Sampai jumpa di podcast Lazisku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.